Bayangin, kamu lagi kabur dan ngumpet di sebuah toko tua, tiba-tiba ada surat permohonan saran dari masa lalu yang masuk di lubang surat di toko tersebut. Apa yang bakal kamu lakukan? Jadi inilah yang dialami oleh 3 orang pemuda yang mencoba merampok kemudian sembunyi di dalam sebuah toko yang bernama Toko Kelontong Namiya. Sebuah kisah yang penuh keajaiban tentang waktu, nasib, dan kebaikan yang nggak lekang oleh zaman. Ini dia 5 poin menarik dari buku Toko Kelontong Namiya. Yang pertama, Toko Kelontong ini adalah toko yang bisa memberikan jawaban tentang permasalahan hidup. Jadi Toko Kelontong Namiya ini dulunya bukan hanya tempat jualan barang, tapi juga tempat orang-orang curhat lewat surat. Nah, sang pemilik yang bernama Namiya-san selalu berusaha ngasih jawaban terbaik buat setiap pertanyaan. Entah itu tentang cinta, impian, atau hidup yang gak pasti. Yang kedua, surat yang melintasi waktu. Nah, keanehan mulai terjadi ketika 3 orang pemuda bersembunyi di toko tersebut. Kemudian dalam persembunyiannya, mereka menerima surat yang masuk dari lubang surat di toko itu, dan mereka membacanya. Kemudian setelah membaca, mereka berusaha untuk memberikan jawaban kepada surat tersebut dengan menuliskan balasannya. Nah, yang aneh adalah jawaban yang mereka tulis itu bisa sampai ke pengirimnya, yang ternyata berada di waktu yang berbeda, yaitu di masa lalu. Nah, hal ini bikin mereka sadar bahwa satu tindakan kecil itu bisa berdampak besar di masa depan. Maksudnya, jadi di dalam suratnya itu mereka 3 orang ini memberikan saran-saran kepada orang yang menulis surat dari masa lalu tersebut. Mereka membocorkan apa yang terjadi di masa depan, tapi tidak dengan gamblang dibocorkan. Misalnya, mereka cukup ngasih saran, kayaknya kamu harus main saham deh, kayaknya kamu harus berusaha di properti deh, gitu. Jadi orang di masa lalu tersebut menuruti apa yang diucapkan oleh ketiga pemuda ini. Yang ketiga, hidup itu penuh dengan pilihan, dan setiap pilihan memiliki konsekuensi. Buku ini nunjukin gimana setiap keputusan yang kita ambil, sekecil apapun itu bisa mempengaruhi hidup orang lain. Namiya-san sendiri nggak pernah tahu apakah sarannya itu benar atau tidak. Tapi dia selalu berusaha untuk membantu dengan tulus. Sama kayak kita, kadang nggak ada jawaban yang sempurna dalam hidup. Yang keempat, kebaikan itu nggak hilang, tapi berputar. Salah satu pesan yang paling kuat di buku ini adalah bahwa kebaikan yang kita lakukan itu akan terus berputar. Apa yang dilakukan oleh Namiya-san selama bertahun-tahun yang lalu, ternyata masih berdampak hingga saat sekarang. Ini ngajarin kita bahwa sekecil apapun bantuan yang kita berikan, bisa jadi sangat berarti buat orang lain. Yang kelima, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan itu berkaitan erat. Nah, melalui cerita yang melintasi waktu, buku ini ngajarin bahwa nggak ada yang kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi hari ini mungkin adalah hasil dari kebaikan atau pilihan seseorang di masa lalu. Nah, dan kita pun bisa jadi bagian dari cerita yang lebih besar di masa depan. Jadi kalau kamu suka cerita yang penuh makna, keajaiban kecil dalam kehidupan sehari-hari, dan dari kisah yang bikin hangat hati, keajaiban Toko Kelontong Namiya ini wajib banget kamu baca. Kalau kamu bisa ngirim surat ke masa lalu buat minta saran, kamu bakal nanya apa? Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang bisa kasih jawaban buat kamu.